Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ros Fadilah dari Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Untuk memenuhi tugas hadis, saya akan mempresentasikan dosa-dosa besar. Pengertian dosa besar. Menurut istilah ulama fuqaha, dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Ulama fuqaha sepakat bahwa dosa besar adalah dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman dunia, azab di akhirat, dan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah. Para pelaku dosa akan mendapat penghapusan dosa apabila dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai sabda Rasulullah yang artinya, Anas radhiyallahu an berkata, ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, syirik, mempersekutukan Allah, durhaka terhadap ayah dan bunda, membunuh jiwa manusia, dan saksi palsu. 7 macam dosa besar. 1. Syirik atau menyekutukan Allah. 2. Berbuat sihir atau tenung. 3. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah. 4. Memakan riba. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Melarikan diri dari perang saat berperang. 7. Menuduh wanita mukminat yang baik-baik dengan tuduhan zina. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Di antara sekian banyak macam dosa besar, syirik adalah dosa yang terbesar, sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah, yang artinya Nabi SAW bersabda, apakah kalian mau saya beritahu tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa? Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Mereka, para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi bersabda lagi, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nabi duduk padahal sebelumnya tidur. Kemudian bersabda, ingat dan berkata bohong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut bahasa, syirik berarti persekutuan atau bagian, sedangkan menurut istilah agama adalah mempersekutukan Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa syirik adalah kufur atau satu jenis kekufuran. Syirik dalam pembahasan ini adalah syirik besar, bukan syirik kecil atau riya. Syirik di sini adalah mempersekutukan Allah, yaitu memuja-muja dan menyembah makhluknya seperti benda-benda besar, kayu, matahari, bulan, nabi, kiai atau alim ulama, bintang, raja, dan lain-lain. Bukankah Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya? Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Syirik sebagai perbuatan kufur dan nifak terbagi menjadi 2, yaitu A. Syirik akbar atau syirik besar, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya seperti keyakinan adanya kekuatan selain Allah. Misalnya menyembah berhala, pohon-pohon, batu, matahari, dan lainnya. Yang B. Syirik ashor atau syirik kecil. Syirik kecil disebut juga syirik amali karena perbuatan-perbuatan yang mempunyai kecenderungan selain Allah, atau disebut juga syirik khafi, artinya syirik yang tersembunyi. Yang kedua, berbuat sihir atau tenung. Berdasarkan bahasa Arab, sihir berasal dari kata sahara atau sihrun, yang berarti sihir atau tipu daya. Terminologinya menurut ulama tauhid adalah suatu hal perkara atau kejadian yang luar biasa dalam pandangan orang yang melihatnya. Sihir dapat dipelajari atau diusahakan. Seseorang yang mempelajari, mengetahui, dan mengerjakan sihir, tentu ia akan dapat melakukan perkara tersebut. Sihir dapat dikatakan merusak sebab sasaran sihir antara lain A. Mempengaruhi hati dan badan seseorang untuk disakiti atau dibunuh. B. Memusnahkan harta benda seseorang. C. Memutuskan ikatan kasih sayang seseorang dengan suami istri atau anak atau dengan anggota keluarga lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mereka mempelajari dari kedua malaikat ini, ada apa dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan para tukang sihir itu tidaklah memberi madorot dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Surah Al-Baqarah ayat 23. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuh ialah menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan atau tidak mematikan. Membunuh seseorang yang tidak bersalah dengan sengaja hukumnya dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Macam-macam pembunuhan dan hukumnya ada dua, yaitu yang satu, dilakukan dengan sengaja, hukumnya berupa qisas, yaitu si pelaku pembunuh dihukum mati. Apabila ia dimaafkan oleh keluarga, maka harus membayar diat atau santunan kepada keluarga terbunuh berupa 100 ekor unta atau yang senilai dengannya. Yang kedua, dilakukan dengan tidak sengaja. Hukumnya berupa memerdekakan seorang budak atau membayar diat kepada keluarga yang terbunuh. Yang keempat, memakan riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambah atau ziyadah, atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara, yang dimaksud dengan riba ialah perjanjian pinjam-meminjam uang antara dua orang dengan syarat ada keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu bagi yang menghutang. Menurut Syekh Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Ada dua macam riba, yaitu satu, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjarak waktu. Riba nasi'ah ini dalam masalah hutang piutang uang. Dua, riba fadli adalah tambahan yang menjadi pada jual beli emas, perak, dan berbagai bahan makanan pokok dengan barang yang sejenis karena tidak sama kualitasnya. Riba fadli ini sering dinamakan juga dengan riba buyo karena terjadi dalam masalah jual beli. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Kezoliman adalah perbuatan yang menindas orang lain. Dalam konteks kezoliman anak yatim, titik pangkalnya terkadang berasal dari penyalahgunaan kekuasaan sebagai amanah yang mestinya diemban untuk melindungi, menjaga, dan memelihara mereka sehingga pada waktunya nanti menjadikan mereka mampu mengemban amanah itu sendiri dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Di sisi lain, menurut ulama, kalau wali anak yatim tersebut apabila ia dalam keadaan fakir masih diperbolehkan baginya memakan harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf atau sekedar demi kemaslahatan menurut kebutuhannya saja. Kalaupun anak yatim tersebut tidak memiliki kekayaan, sudah menjadi kewajiban kaum muslimin memelihara dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melarikan diri dari perang atau jihad saat berperang. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara, menjaga, mempertahankan, dan membela agamanya jika Islam diserang dan diperangi musuh. Maka umat Islam diwajibkan untuk berperang. Dan apabila tentara Islam telah ada di medan perang, haram bagi mereka mundur dan lari dari peperangan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amal buruklah tempat kediaman itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 16.
Orang yang melarikan diri dari peperangan berarti orang tersebut telah berkhianat kepada Allah dan telah dianggap sebagai orang yang tidak meyakini Allah lagi. Yang terakhir, menuduh wanita mukminat yang baik-baik dengan tuduhan zina. Perempuan baik-baik dalam Islam adalah seorang mukminat yang senantiasa taat kepada Allah dan menjaga perbuatannya dari perbuatan keji. Apabila wanita seperti itu dituduh zina tanpa disertai syarat yang telah ditetapkan syara seperti mendatangkan 4 saksi dan menyaksikan dengan kepala sendiri, maka penuduhnya wajib didera 80 kali dan kesaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. Orang itu pun dipandang telah melakukan dosa besar yang akan mendapat balasan dari Allah sebagai firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina, mereka terkena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 23-24. Hal itu antara lain menunjukkan kehati-hatian Islam dalam memvonis seseorang, sekaligus menunjukkan bahwa saksi berperan penting dalam menentukan nasib seorang terdakwa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.